Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan. Saya adalah Sabahan Trader. Bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, selamat datang dan jangan lupa guys tekan butang subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya. Jadi kalau kamu suka video saya, kamu boleh share kepada kawan-kawan dan sama-sama kita belajar ilmu forex trading. Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan FX. So kita akan belajar cara untuk macam mana cara kita untuk membaca atau mengetahui pergerakan harga pasaran forex, ataupun di sini saya ada satu tajuk yaitu basic untuk kita membaca pergerakan forex. So untuk kita basicnya itu kita perlu tahu apa itu supply. Oke, saya tulis type sini ya. So kita perlu tahu apa itu supply. Oke, apa itu supply? Supply zone. Kita perlu tahu itu demand zone. Oke. Ataupun sama saja resistance dan support. Oke, so saya harap suara ini jelas Coba kita cek dulu. Oke, 1 2. Oke, so saya harap suara ini jelas Oke. So simple Kita perlu tahu demand zone, supply zone, dan ataupun resistance dan support. Simple, sama saja. Oke, supply zone ini adalah resistance dan demand zone ini adalah support. Oke, so kita ada contoh. Ya, bagi contoh oke. So di sini adalah kita punya supply zone ataupun kita punya resistance. Oke, so ini simple sebab ini adalah basic. Dan di area sini ini adalah support. Oke, ini adalah support dan ataupun kita punya demand zone. So saya lebih suka menyebut area sini adalah supply zone dan area sini adalah demand zone, sebab kita akan menggunakan teknik supply and demand. Jadi kita akan teruskan dengan teknik ataupun istilah-istilah supply and demand ya. So jadi simple sangat simple. Ini saja basic dia. Kalau kita tahu ini, kita akan dapat membaca pergerakan price forex. Tapi tidaklah terus kita dapat. Mungkin kalau kamu tahu ini, kamu akan dapat sebanyak kemungkinan besar dalam 20% kamu boleh baca pergerakan price. Contohnya kalau price daripada sini, so kita delete dulu nila. Oke, kita delete dulu semua. So, contohnya price daripada uptrend kita mesti tengok uptrend. Jadi kalau uptrend kita mesti tahu price akan buat demand zone, supply zone. Pas itu price akan buat demand zone, price mesti akan membuat uptrend kan. So, price buat uptrend. Nah, gitu. Price akan membuat supply zone, price akan membuat demand zone, dan price akan membuat supply zone. So begitu untuk uptrend. Oke, ini adalah keadaan market ataupun keadaan harga pasaran untuk uptrend. Jadi manakala untuk downtrend price akan buat penurunan, naik sini, turun dan naik sini, begini baru price membuat penurunan. Terus price naik sedikit dan membuat penurunan. So ini adalah pergerakan price untuk downtrend. Oke, so simple So apa yang kita perhatikan, kita ada demand zone, supply zone. Demand zone sama saja, downtrend dan uptrend. Kita mesti perhatikan di mana supply zone kita, demand zone kita, supply zone kita, demand zone kita, supply zone kita, sama saja. Kita kena perhatikan. Oke.
Untuk uptrend pun kita kena perhatikan supply zone, demand zone, supply zone, demand zone kita. Jadi cuma beza dia, uptrend price akan naik ke atas dan downtrend price akan turun bawah. Itu saja beza dia. Oke. So di dalam gambar aja nih kita ada supply zone, kita ada demand zone, gitu. Kita ada supply zone, kita ada demand zone, kita ada supply zone, demand zone, supply zone, demand zone, dan supply zone. So sama saja. Ini adalah basic. Oke, kamu kena paham dulu semuanya. Kena paham dulu. Oke, so saya kasih back balik. Jadi kalau kamu paham ini adalah sangat basic ya. Kalau kamu paham nih, kita akan teruskan dengan perjalanan price. Ini adalah price uptrend, price turun, naik, bump turun. So price sudah membreak sudah membreak, tapi masih kategori demand zone. So di area sini price sudah membreak ini adalah breakout. So kita tambahkan sih kita punya pelajaran. Walaupun sudah breakout, tapi ini yang area sini masih demand zone, price naik, mantul semula turun bawah. So ini masih demand zone, supply zone. Walaupun telah di breakout, ini pun telah breakout, dan di sini belum breakout. Contohnya price terus naik ke atas, membreakout yang semua nih. Sini di price breakout pun masih kategori supply zone. So ini basic ya, kamu kena belajar. Walaupun price telah membreak kita punya demand zone, supply zone. Ini supply zone kita, demand zone. Tapi kita mesti tahu bahwa price masih kita mesti tahu yang kita ada supply dan kita ada demand. Itu sih ya, simple. Tidak perlu kena pikir, kenapa perlu di breakout, kenapa perlu sama, kenapa perlu tiba-tiba price menurun. Jangan pikir dulu itu, sebab itu belum tidak termasuk dalam basic. Satu-satu belajar, So ini di dalam keadaan uptrend. Jadi kita akan tengok macam mana pula dalam keadaan downtrend. Kita akan tengok macam mana pula keadaan downtrend. So kita tengok nih. Saya tidak berapa pro menggunakan pen nih, jadi saya pun baru menggunakan hari ini. Besok kita tengok. Jadi ya, apabila downtrend, price naik, turun, naik, naik ke atas, membuat penurunan, terus naik lagi. So kita dalam keadaan downtrend. So ini ya pasti kita kena ingat, kita ada demand zone, kita ada supply zone, kita ada demand zone, kita ada supply zone. Kita ada demand zone, kita ada supply zone, demand zone, dan disinilah kalau price hanya sampai di sini, so ini supply zone kita. Kemungkinan juga price akan naik lagi. Ini supply zone kita, price membuat penurunan, naik lagi, turun. Kita tahu di mana supply zone, demand zone. So ini adalah sangat basic untuk kita membaca pergerakan harga pasaran dalam forex. So kalau ini pun kamu tidak tahu, ataupun kalau ini pun kita tidak tahu, so sudah pasti kalau kita masuk di dalam chart, kita pasti tidak akan boleh baca pergerakan price. Contoh kita masuk dalam chart. So ini adalah pelajaran yang pertama. Ini simple kamu kena ingat. Kamu tidak menggunakan istilah resistance dan support pun boleh, tapi kena menggunakan demand zone dan supply zone. Terus kalau kamu berminat menggunakan demand zone dan supply zone, kalau kamu berminat menggunakan teknik supply and demand, kamu boleh just guna supply zone dan demand zone. So ini kita tidak gunakan lah. Kita tidak gunakan. Tapi sebenarnya sama saja maksud dia. Supply zone itu adalah resistance dan demand zone itu adalah support, sama saja. So kita akan teruskan dengan kita masuk dalam chart. So di sini saya hanya berkongsi tentang pergerakan price. So di sini kita ada, kita tandakan dulu, bolehlah. Ini demand zone dan ini demand zone kita, dan yang ini adalah supply zone kita. Kita punya warna, kita ambil gold lah gitu. Ini adalah supply zone. Di sini ada supply zone. Kita tandakan supply zone dulu. Ini adalah supply zone. Ini supply zone. Ini supply zone. Mesti tandakan. Kamu kena mahir dulu seperti ini, baru boleh. Memang benda ini senang, tapi kalau kamu tidak kuasai, kamu pasti akan boleh baca market. Ini
Nah, ini demand zone. Oke. Memang ini kerja sangat senang. Semua orang pun boleh tahu. Oke, kalau boleh tahu macam mana pula fungsi demand zone ini untuk untuk kita mengetahui pergerakan ataupun perjalanan price seterusnya. Oke, so sampai sini. Oke, so sampai sini di mana supply zone, di mana demand zone. Jadi inilah kenapa kita perlu tahu tentang supply zone dan demand zone. Oke. So di sini adalah satu simulation. Simulation pada tanggal 22 Februari. Saya pun tidak tahu macam mana pergerakan chart nih. Oke, saya just ambil saja dia punya date dan di 26 Februari di sini ya. Area sini 26 Februari. So kalau kita tidak tahu pergerakan price nih, kita tidak master ataupun mahir dalam supply zone dan demand zone, kita tidak akan tahu nih. Kita pasti tidak akan tahu kemana price. Oh, mungkin kita akan entry sell di sini, tiba-tiba price naik ke atas. Oke, dan mungkin juga kita akan buat buy sini. Kita tunggu Kita tunggu buy sini. Price terus naik ke atas, tidak mengambil order kita. Itu macam mana? Mungkin juga price akan sampai sini, pas itu price hanya mengambil entry buy kita, naik sedikit, dan price terus membuat penerjunan. So kita masih fail. So itulah kita kena tahu di mana supply zone kita, di mana demand zone kita dulu. Kena praktis, banyak praktis. Memang benda ini senang, sangat-sangat senang. Kalau difikirkan memang sangat-sangat senang. Jadi untuk kalau macam kamu mau praktis lebih banyak, saya sarankan kamu akan masuk di dalam time frame yang kecil. Sebab di sana di time frame kecil banyak noise, macam nih. So kita boleh tanda aneh. Ya penandaan supply zone dan demand zone bukan mengikut structure market ini kamu kena ingat. Kita tidak akan mengikut structure market. Just kita tanda supply zone dan demand zone. Oke, itu saja. Kita hanya tanda itu saja untuk basic yang pertama nih. Tidak perlu susah-susah. Oke, di mana structure market ini? Di mana seterusnya high ataupun low? So itu kita akan teruskan di pelajaran yang seterusnya. Tapi untuk kali ini saya akan berkongsi hanya menandakan supply zone dan demand zone saja. Kalau kamu sudah master, oke, di sini adakah ini supply zone atau demand zone? Mesti supply zone. Nah, ini supply zone. Ini supply zone. Di area sini supply zone. Jangan ini supply zone. Kamu kena ambil tahu tentang supply zone. Memang kerja ini sangat membosankan. Tapi kalau basic kamu tidak boleh menguasai, untuk pelajaran seterusnya memang gagal juga. So, yang senang ini biasanya orang fail lah. So, orang akan pandang rendah kan. Nih. Oh, ini demand zone. Jadi sini demand zone. Orang akan pandang rendah sebenarnya. Kerja ini memang senang. Kerja ini memang sangat senang, tapi orang akan pandang rendah dan kebanyakan orang yang sudah master setup semua tapi masih fail pergerakan price. Akhirnya bom, jatuh juga kan, terlipat juga. Oke, aneh. So, kena belajar begitu kamu praktis mencari demand zone dan supply zone. Praktis, kena banyak praktis Oke. Jadi apabila kamu tandakan ini secara otomatis kamu akan paham pergerakan price tentang kita punya high range, low range dan mid range. Itu kita akan slow masuk balik lebih detail. So just ini saja kamu akan tanda. Oke, dari sini ke sini. Oke, ini supply zone, ini demand zone. Supply zone, demand zone, supply zone sedikit, demand zone, supply zone, demand zone, supply zone, demand zone. Ya memang ini kerja bodoh, tapi kalau kamu tidak master, ya 100% 100% kamu akan gagal membaca market. Oke, so kita akan masuk di time frame H1. Oke, so seterusnya price kemana? Oke, saya tidak tahu sebenarnya nih. Secara jujur memang saya tidak tahu pergerakan price pada 26 Februari nih 2020 nih ya. 2021 kan ya. 2021. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu pun mungkin 1-2 hari saya ingat, tapi
Kalau perjalanan price yang seterusnya saya memang tidak ingat lah, apalagi kalau 1 bulan kan. Jadi kita hanya tahu apa maksud saya, kita hanya mencari supply zone dan demand zone. So just kita masuk simulator, kita akan runningkan simulator kita. Oke, so beginilah cara. Oke, di sini price akan naik. Oke, contohnya kita kasih laju laju sedikit. Oke, price naik. Oke, price naik lagi. Oke, price naik lagi. Oke. So di sini belum ada supply zone. So belum ada supply zone. Jadi di sini kemungkinan supply zone. Oke, nampakkah? Di sini supply zone. Oke, so di area sini belum ada demand zone. Oke. Oke, so kemungkinan price di sini supply zone. Nah, demand zone. Oke, sorry. Demand zone warna biru. Oke. So kita akan belajar begitu, karena cari tahu sampai kita master di mana supply zone, di mana demand zone, gitu. Ini ada supply zone. Berganding So ini ada supply demand zone, dan di sini ada supply zone. Oke. Kalau kamu master sudah nih, saya yakin kamu akan so ini ada demand zone dan ini supply zone. Saya yakin kamu akan orang bilang kamu akan boleh baca market. 100% boleh baca market. Jangan risau. Janji kamu mesti tahu saja tentang supply zone dan demand zone. Itu saja, tidak ada lain. So ini adalah basic yang pertama lah. Basic yang pertama untuk kita belajar. Bagaimana cara kita belajar pergerakan? Kita belajar tentang basic membaca pergerakan harga pasaran. Tiada orang yang boleh membaca, ataupun ada orang yang boleh baca pergerakan price. Ada orang boleh baca turunnya dan naiknya price-nya. Turun price maksudnya price akan menurun dan price akan membuat kenaikan. Ada orang boleh baca dan ada orang yang tidak boleh baca. Jadi kenapa ada orang boleh? Kenapa kita tidak boleh? Jadi basic yang pertama saya akan kongsikan adalah seperti inilah. Kamu kena master untuk supply zone dan demand zone. Semua orang boleh tahu kayak begini. Semua orang kan tahu. Oke, ini supply zone, demand zone, supply zone, demand zone, supply zone, demand zone. Betul kan? Oke, so apabila kamu sudah master, kamu nampak chart saja. Oke, so ini supply zone, ini demand zone. So kamu boleh bercakap sendiri apabila kamu sudah tahu di mana demand zone. Oh, di sini demand zone nih. Oke, seterusnya di sini. Kenapa dia begitu? Simple kan? Oke. So selepas kita sudah memahami pergerakan price ini selepas kita sudah tahu pergerakan price, baru kita akan masuk di step kedua. Step kedua yaitu kita akan follow price. Tapi ini nanti saya akan kongsikan kepada kamu di video-video yang akan datang. Sebab video kali ini saya akan berkongsi teknik saya. Yang pertama yaitu kita mesti master di dalam penandaan supply zone dan demand zone, bukan penandaan structure market. Penandaan structure market itu berbeza. Selepas kita faham tentang penandaan supply zone dan demand zone, baru untuk video seterusnya saya akan selitkan sedikit tentang penandaan structure market, dan selepas itu baru kita masuk dalam video yang follow market. So, seperti ini kita sudah follow lah, kita akan tengok. Oke. Kenapa price membuat penurunan, kenapa price membuat kenaikan, begitu. So kita akan tahu price akan buat kenaikan, price akan buat penurunan. So kita akan tahu Oke, so tidak terlalu susah untuk pelajaran yang saya tinggalkan kepada kamu nih. Just kamu belajar. Kamu boleh belajar dalam seminggu. Kalau kamu master, oke, sudah tuh. Kalau dalam 1 minggu kamu sudah master, so itu cukup oke, sudah cukup bagus, sudah tidak susah. Oke, so kalau macam ini, apa yang kamu nampak? Kalau kita sudah master dalam penandaan nih, kita boleh nampak, oke, kenapa price turun, kenapa price naik, kenapa price turun, kenapa price naik, begitu oke, kenapa price turun sini, oke, kenapa price menjunam sini, kenapa price tiba-tiba naik sini. Kita akan semua tahu. Kita akan secara otomatis kita akan tahu. Masa itu akan sampai juga apabila kamu belajar dulu
penandaan supply and demand, supply zone dan demand zone. Oke. Dan selepas itu kita akan masuk di dalam penandaan structure market. So penandaan structure market nih dia berhubung kait dengan penandaan supply zone dan demand zone. Cuma dia structure market ini lebih tersusun dibandingkan kita hanya membuat penandaan rawak ataupun penandaan secara keseluruhan perjalanan price ini. So kalau macam structure market ataupun struktur pasaran, dia lebih kepada susunan price ataupun susunan pergerakan harga. Contohnya harga sekarang nih dia akan tersusun. Okay, so di sini price turun, di sini mesti turun, di sini turun. So kita akan tahu. Sini kita punya supply zone, kita akan tandakan ini supply zone, dan di sini juga supply zone. So kita mesti tahu supply zone yang sebelumnya ini haruslah tidak di break dengan supply zone yang baru. Contohnya begitu. Demikian juga kalau uptrend. Oke, supply zone yang seterusnya, contohnya ini supply zone seterusnya, ini supply zone yang sebelumnya, haruslah membreak kita punya supply zone yang sebelumnya. So itu uptrend. So itu nanti saya akan kongsikan, sebab kita ada 3 perkara, yaitu supply zone, demand zone, dan decision point, ataupun price akan sideways lah, decision point sama ada price akan meneruskan trend ataupun tidak. So itu nanti saya akan kongsikan. Kalau saya akan terus kongsikan, saya risau kamu tidak boleh tangkap ataupun tidak berapa paham. Oke, so kamu berlatih di rumah nih, just berlatih seperti ini. Kamu kena cari supply zone, demand zone, supply zone, demand zone. Sepanjang kamu punya chart tuh, kamu boleh pergi di backtest. Kamu akan tengok sepanjang chart kamu, dan apabila kamu sudah master macam nampak nih. Oke, ini mana kategori yang sepatutnya dia supply zone, adakah ini supply zone, demand zone, adakah ini supply zone, demand zone. Kamu akan tandakan. Baru kamu akan paham kenapa saya minta kamu buat penandaan supply zone dan demand zone. So untuk pelajaran kali ini kerja ini seperti yang remeh-temeh, sebab ini sangat basic. Tapi apabila kamu masuk di pelajaran-pelajaran yang seterusnya, kamu akan paham kenapa pentingnya basic yang pelajaran 1 ini. Oke. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini. Kita akan sambung lagi video saya seterusnya tentang cara kita untuk basic lah, sangat basic lah. Yang pertama nih, cara kita untuk membaca pergerakan price. Apa yang perlu ada dalam diri kita supaya kita boleh membaca market price. Jadi saya akan kongsikan sedikit entry untuk hari ini. Saya pun tidak tahu perjalanan price sebenarnya. Oke. So seperti ini. Oke, so price sudah seperti ini. Saya tunjukkan sedikit lah. Oke, so kita akan nampak price membuat penurunan. Jadi apabila price sudah membuat penurunan, kita akan hati-hati. Kita coba play, dan saya masukkan 1 entry sama ada kita profit atau tidak. Oke. Nah, kita delete dulu nih. Oke. So, kita akan entry di mana? Oke, di sini ya. So di sini kita ada root. Jadi saya expect price akan sampai di sini, baru saya entry buy. Sebab saya sudah tahu perjalanan price, pergerakan price di area sini dan di area perfect light kita di sini. Kalau price sampai di sini saya akan buat sell. Kalau price tembus di sini saya akan buat buy. Ini perjalanan price yang saya nampak. Oke. So inilah. So ini supply zone, yang ini demand zone. Sebab itu saya suruh kamu belajar supply zone dan demand zone. So kita akan running. Kita tengok pergerakan price. Oke, price naik. Oke. Price maju, turun, naik ke atas. Oke, so price sudah tembus. Kalau sampai sini kita akan follow buy. Oke. So kita sudah profit jauh. So begitulah. So, sebab itu kenapa saya suruh kamu kena belajar supply zone dan demand zone. Oke, first kali kita akan entry sini. Contohnya saya entry sini. Kita punya stop loss kena. Oke, saya entry sini dan stop loss kita sudah kena. Oke. So kita loss di sini. Tapi apabila price sampai di sini kita akan buat buy. So betul lah. Price sampai sini kita buat buy, turun sedikit dan terus naik. Kemungkinan
TV kita sampai di sini saja. Ngam sudahlah, TV kita sampai di sini. Oke, so banyak kan? Tenanglah, kalau kamu tahu pergerakan price, kamu boleh tahu, kamu boleh senang entry. Oke, so contohnya sekarang kita suruh price lagi lah bergerak. Saya pun tidak tahu kemana price. Oke, kemana price akan buat pergerakan. Sama ada price naik atas atau tidak, kita tidak akan tahu. Oke, so kita tidak tahu. Jadi kenapa? Oke, so saya ada root di sini untuk buat buy, ya. Kita boleh spek price akan kita ada root untuk buat buy di sini. Ini ada supply zone dan di sini ada demand zone. Kenapa saya buat root di sini? Itu nanti saya akan kongsikan sama kamu lah. Oke. So, apabila price sampai di sini kita akan buat buy ya. Dan kemungkinan kita punya stop loss di area sini. Oke, kita tengok kalau price tembus. Kalau price tembus di sini, kita akan tengok perjalanan price terusnya. Oke, tengok. Kita kasih laju ah, kita kasih laju, tengok macam mana perjalanan price. Oke, price sudah masuk dalam base kita. Masuk sudah. Oke, so kalau price sudah masuk kita sudah profit. Nah, contohnya yang saya tandakan warna biru nih, pastikan kita punya entry mesti masuk dalam base. Oke, so contohnya ini kita sudah profit ah. Oke, so saya akan buat saya akan entry lagi satu entry di area sini. Saya akan entry satu entry ya. Saya tidak tahu sebenarnya price akan sampai di sini atau mana, tapi apa yang pasti, apa yang saya nampak price akan tembus balik di sini sebab baru price akan naik ke atas. Jadi kalau price tembus di sini area warna biru nih, kita akan entry. Oke. Saya expect price akan turun dan naik. So ini adalah SL kita. So yang ini sudah berlalu. Oke, so saya expect price akan turun. Oke. Sampai warna biru nih, oke kita ambil shadow sebab price sudah naik ke atas. Oke, ambil shadow. Warna biru ini kita akan entry. Kalau price membuat sideways ini kita akan pindah root, oke? So, begitu cara saya entry. Oke, so price sudah masuk. Kita tengok price boleh ambil stop loss atau tidak. So begitu ah. Aha, price terus tembus ah. So begitu ah. Kalau kita mau membaca pergerakan market, kita boleh baca pergerakan market dengan kita boleh baca pergerakan market. Oke, sebab saya memang expect price akan naik. Oh, price membuat penurunan. Jadi sampai di sini saya video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya daripada saya Bob Rompovan FX. Kalau kamu berminat follow saya punya grup, kamu just klik link di bawah di description. Masuk kamu boleh join di grup Telegram dan di situ saya ada memberi signal-signal untuk kita punya entry dan kamu boleh juga jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan like, share dan ya share di Facebook atau di mana-mana saja supaya semua orang boleh belajar tentang pembacaan pergerakan market. Oke, so daripada saya Bob Rompovan, bye bye.